Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran oleh Akpro IMS FTUI 2022. Pada video sebelumnya, gue udah menjelaskan mengenai mencari reaksi perletakan menggunakan metode analitis. Nah, pada video ini gue bakal lanjutin soal tersebut, sekarang mencari gaya dalam setiap batang menggunakan metode Cremona. Selamat belajar teman-teman. Nah, kalau kita lihat, ini soal yang gue bahas di video pertama. Nah, karena kita udah ketemu nomor pertamanya itu hitung reaksi perletakan menggunakan metode analitis, sekarang kita akan lanjut ke nomor 2-nya, yaitu hitung besar gaya dalam setiap batang menggunakan metode Cremona. Oke, mungkin karena kita udah ketemu reaksi peletakannya, selanjutnya kita bakal hitung gaya dalam setiap batang menggunakan metode Cremona. Nah, untuk metode Cremona ini, pertama kita harus tentuin dulu skala untuk gambarnya. Nah, untuk gue bakal buat skala gayanya itu per kilonewton dibanding 1 cm dan 1 meter banding 1 cm. Ingat, kalau mau hasilnya itu lebih mendekati dengan sebenarnya, atau bisa atau supaya benar-benar pas banget, ini skalanya bisa dikecilin, misalnya kan jadi 100 banding 1. Supaya nanti hasil yang kita ketemu dari metode Cremona itu bakal deket banget sama hasil sesuai dengan metode analitisnya atau sampai pas banget kita dapatnya. Soalnya kalau kita pakai parus kilonewton ini, kadang-kadang bedanya lumayan jauh. Nah, terus kalau skala panjang kita 1 meter banding 1 cm. Oke, buat selanjutnya itu kita bakal gambar grafik Cremona mulai dengan gaya-gaya bekerja berurutan secara jarum jam. Untuk penggambarannya mungkin di next slide. Oke, jadi gua kecilin dulu gambarnya. Nah, karena kita tadi sesuai dengan perkataannya itu bakal sesuai dengan arah jarum jam, ini gue buat arah jarum jam. Jadi gue bakal mulai dari VG dulu. Ini karena VG, dia arah jarum jam itu berarti ke VA, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, baru F8 terakhir. Nah, kita gambar. Berarti VG, VA, HA, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Nah, kalau bisa dilihat, ini bakal buat poligon tertutup. Jadi kalau pertama kali kita gambar gaya-gaya doang, itu pastinya bakal terbuat poligon tertutup. Nah, kalau nggak buat poligon tertutup, kemungkinan besar ada kurang masukin gaya um, atau nggak kemungkinan urutan gaya ada yang salah, maka itu jadi nggak poligon tertutup. Oke, mungkin untuk gambarnya ini sebenarnya sesuai dengan skala. Gue lupa taruh skala lagi di sini, jadi gue bakal tulis 1 cm banding 400 kilonewton. Terus panjangnya itu bakal 1 cm banding 1 meter. Nah, jadi gambar gaya ini bakal sesuai dengan skala ini. Oke, mungkin diingat-ingat aja supaya gue bisa sebentar. 1 banding 400 kilonewton sama 1 dibanding 1 meter. Ini sentimeter dulunya. Sorry, agak berantakan. Oke. Mungkin kita save dulu. Oke. Nah, kita balik lagi ke tadi. Oke. Nah, selanjutnya ini kita bakal metode Cremona ini mulai dari tiap join-joinnya. Untuk urutan joinnya ini bakal kelihatan pas nanti kita udah gambar. Cuman untuk pertama itu kita bakal mulai dari A dulu. Jadi untuk yang pertama, sebelum gue bakal buat tabel gayanya, buat sifat gaya dan gayanya dalam kilonewton. Supaya nanti ditulis dan kita tahu buat tentuin sifat gaya dan gayanya langsung buat jawabannya juga. Oke, kita mulai dari A dulu. Kalau kita lihat A, kan yang nggak diketahui itu 7 dan 1. Jadi untuk metode Cremona ini mirip-mirip metode grafis. Kita harus sisain
yang dua unknown, dan itu harus dua unknown, nggak boleh lebih. Boleh kurang, cuman nggak boleh lebih. Nah, kita bakal sisain dua unknown asara jarum jam di terakhir. Berarti dia bakal mulai di VA, HA, baru ke 7 dan 1. Jadi kita gambar 7 dan 1-nya. Nah, gambar ini harus poligon tertutup. Kita bisa lihat kan VA, HA, 7, dan 1. Nah, kalau kita lihat 7-nya itu bakal ke arah bawah. Kita bisa tulis di sini 7 ke arah sini. Pindahin aja arahnya. Sama satunya juga pindahin juga arahnya ke sini. Supaya bisa tahu nanti gayanya itu dorong atau tarik. Maaf, bukan dorong atau tarik. Tekan atau tarik. Nah, jadi ingat, ini bakal harus jadi buat poligon tertutup. Nah, kalau kita lihat, jadi nanti karena kita udah tahu S1-nya itu bakal tarik 3708, ini bakal cara hitung 3708-nya itu, pertama ukur dulu panjangnya berapa, habis itu dikali sama skalanya ini, 400 kN. Jadi nanti bakal dapat hasilnya segini. Lalu S2-nya itu bakal tekan sebesar ini. Oke, mungkin bakal gue hapus lagi semuanya supaya jelas. Oke, nah setelah kita udah tahu 7 dan 1, berarti kan kita bisa lanjut lagi. Kalau H, kita nggak bisa, karena nggak diketahui 8, 9, dan 10. Itu ada 3 unknown. Nah, berarti kita lanjut ke titik B dulu, ke join B. Kita lihat kan, lanjutnya itu ke B. Berarti kita mulai dari yang known dulu, 1, baru ke 8 dan 2. 8 dan 2 itu yang nggak diketahui atau unknown. Nah, kalau kita gambar, sebenarnya itu bakal cuman kepake batang 2 doang. Kenapa? Karena kalau kita masukin batang 8, satunya kan tarik, berarti dia ke arah sini. Nah, terus kita masukin 8, mungkin ke atas atau ke bawah. Terus kita masukin 2 lagi ke sana, itu nggak bakal buat poligon tertutup. Jadi, kalau kita masukin 8 itu nggak bakal bisa buat poligon tertutup. Maka itu nanti 8-nya itu nggak digambar di grafik Cremonanya. Dan kalau nggak digambar di grafik Cremonanya itu sendiri, berarti nanti gaya dalam batangnya itu bakal jadi 0, kalau bisa dilihat di sini. Jadi S8-nya itu 0, nah terus S2-nya itu karena cuman kebalikan arah dari 1, dia bakal jadi sama hasilnya 3708. Terus kita sama, kayak tadi, pindahin aja ke sini. Arahnya jadi kayak gini, buat tahu, berarti ini tarik. Nah, mungkin buat satu hal lagi yang untuk di note, jangan digambar arahnya di sini. Jangan digambar arahnya di sini karena biasanya nanti kalau kita lihat kan tadi S1 itu kalau kita pakai di join B itu dia bakal arahnya ke sini. Sedangkan kalau kita pakai di join A itu dia arahnya ke sini. Jadi bakal berubah-berubah arahnya, maka jangan ditulis panahnya di sini. Mending ditulis di tabel buat sifat gayanya atau enggak digambar di gambarnya buat tahu tarik atau tekannya. Itu mungkin yang buat di note. Di grafik Remonanya untuk batangnya jangan ditulis, jangan digambar arahnya. Oke, mungkin kita lanjut. Karena kita udah tahu 8 itu 0, berarti kita udah bisa pakai ke H, lanjut ke H. Nah, kita misalin 2 unknown ke secara jarum jam, terus 2 unknown yang terakhir kan. Nah, berarti kita mulai dari 8, 7, F1, F2, 10, baru 9. Berarti kita mulai dulu dari 8, 8 itu 0 berarti nggak ada di sini, kita berarti mulai dari 7. 7 itu kan tekan, berarti dia bakal ke arah sini, lalu dia bakal F1 ke sini, lalu F2 ke sini, baru ke 10. 10 ke arah sini, dan baru ini ada 9 ke arah sana. Nah, ini juga sama, nanti tinggal dipindahin arah gaya ke situ buat tahu ini tekan atau tarik. Nanti ketemu segini dan sebesar ini. Sifat gayanya seperti ini. Mungkin supaya cepat, nggak bakal gue jelasin lagi mengenai tekan dan tariknya cara dapetnya gimana, supaya videonya cepat juga. Dan teman-teman juga, kalau kurang ngerti juga mungkin bisa di playback juga.
di bagian kenapa bisa tahu tarik atau tekannya. Oke, selanjutnya itu kita bakal lanjut ke join I atau C kan pastinya. Nah, kalau kita lihat itu, I itu 2 unknown, 20 sama 11, berarti bisa kan? Sedangkan kalau C itu, kita nggak tahu 11, 12, 13. Jadi, mending kita lanjut ke I dulu. Kalau secara jarum jam kayak gini. Berarti kita mulai dari 10, 10, habis itu F3, F4, dan lalu baru 20 ke sana, dan 11 ke sana. Kita masukkan angkanya dan gayanya jadi sebesar itu. Lalu kita lanjut, maaf, kita bakal lanjut lagi ke C berarti sekarang. Karena kita udah tahu 11, jadi kita bisa sekarang di C. 2, 9, 11, 12, 3. 2 unknown-nya terakhir. Selalu ingat 2 unknown terakhir. Nah, berarti dia bakal 2 dulu, 2, karena 2 itu tarik, berarti karena dia tarik itu kayak gini, berarti dia bakal ke arah sini. Baru lanjut ke 9, 9 itu kayak gini, 11 ke sini, baru 12 ke sini. Habis itu bakal ada muncul 3. 3 itu ke arah sini. 3 itu bakal segaris sama 1 sama 2. Cuma dia panjangnya itu beda. Panjangnya itu nyampe sini doang. Jadi kalau bisa dilihat nanti S3 itu 2116. Arahnya juga bakal jadi tarik. Oke, lanjut lagi. Karena kita udah tahu 3, berarti kita bisa lanjut ke D, karena dia 2 unknown juga. Kalau kita lanjut ke J, dia masih terlalu banyak unknown-nya. 12, 20, itu udah tahu, cuman 21, 24, 13 belum tahu, jadi belum bisa. Jadi kita lanjut dulu ke D, dia itu bakal 3, terus ke 4. Kenapa langsung ke 4? Karena ini sama juga kayak tadi yang 8. Kalau kita gambar 13, terus kita gambar 4, ini nggak bakal buat jadi poligon tertutup lagi. Maka itu kita cuma gambar 4 doang. Ini juga sama kayak 2, berarti nanti besarnya itu sama besar kayak 3. Dan ini arahnya itu bakal 3 kayak gini, 4-nya kayak gini. Berarti nanti kalau di gambar sini 3, 4, tarik-tarik berarti. Oke, untuk lanjut juga, kita bakal, selanjutnya itu bakal ke J. Nah, untuk di J itu berarti kita mulai dari 12 dulu. 12 itu tarik, berarti dia bakal ke sini. Ya 12-nya ke sini. Terus lanjut ke 20 berarti ke sini. 20-nya itu kan tekan. Kalau bisa. Jadi dia ke arah atas sana. Lalu kita ke F5, F6, baru kita lanjut ke batang 21. Ya, sorry, ini tadi F13 nya 0. Nah, di batang 21, jadi dia ke arah sana. Baru gambar 14. Nah, kalau kita lihat kan ini jadi poligon tertutup, ketemu lagi ke 12. Tulis lagi juga gaya sifat gayanya dan gayanya berapa besar. Oke. Jadi lanjut lagi, kita lanjut ke K dulu. Kalau lihat E soalnya itu bakal ada 3 unknown, 13, 17, sama 5. Sedangkan kalau di K, kita itu 2 unknown doang. Itu 16 sama 16, berarti kayak gini. Jadi 21, F7, baru 16 ke 15. Berarti kita seperti ini, 21 dulu. Karena 21 itu tekan, berarti dia ke arah sini. Berarti dia F7, baru lanjut ke 16 dan 15. Dia ke arah atas. Kita bisa tulis lagi sifat gayanya, cara-carinya sama seperti yang lain sebelum-sebelumnya. Lalu untuk cari gayanya juga hitung dengan skala, jadi dapat sebesar ini. Lalu buat selanjutnya lagi, habis K, berarti kita lanjut ke E. Di mana dua unknown-nya 17 dan 5. Karena 15 sudah ketahuan. Berarti kita mulai dari 4 dulu. 4 itu kan tarik. Berarti dia ke arah sini.
baru lanjut ke 14 ke sini, lalu lanjut ke 15 dari turun sini, baru lanjut ke 17 ke sini, dan 5 ke sini. Kan kalau mau buat poligon tutup karena 5 ini, berarti dia bakal segaris juga sama 1, 2, dan 3, 4. Cuman panjangnya beda. Sekarang warnanya itu yang hijau ini. Bisa dilihat, dia bakal panjangnya beda. Ini 17-nya, dan ini 5-nya. Dia bakal jadi tarik juga, dan 3164. Oke, lanjut lagi. Kita bakal lanjut ke habis E itu lanjut ke F. Karena F itu bisa 2 unknown juga. Sedangkan kalau di L itu dia masih kebanyakan unknown-nya. Sebentar. Mungkin untuk L itu bisa juga. Cuman untuk di sini kita bakal lanjut ke F dulu. Sebenarnya juga karena kalau bisa dilihat kan F itu lebih mudah karena cuma 3. Sedangkan kalau L itu dia ada 5 gaya. Jadi kita mulai langsung ke yang sederhana aja dulu, ke F dulu. Kita pakai yang sederhana aja maksudnya, bukan ke F dulu. Pakai yang F dulu. Kita yang lebih sederhana ke F dulu. Nah, kalau kita lihat, ini bakal sama kayak 3 dan 4, dan 1 dan 2. Kenapa? Sama. Karena kalau kita gambar 18, kita nggak bakal bisa buat poligon tertutup. Jadi kita bakal cuman gambar 5 itu sama 6. Cuman arahnya doang yang berbeda. Bisa digambar, nanti gayanya sama. Ini ikutin aja sesuai dengan gambarnya. Ini gaya bakal besarnya sama. Lalu lanjut lagi. Nah, berarti 18-nya 0 karena digambar nggak bisa buat jadi poligon tertutup. Nah, maaf. Ini buat yang terakhir. Nah, yang terakhir ini sebenarnya bisa buat pakai L juga. Nanti tinggal sisa 19 atau nggak pakai G. Cuman kalau lebih sederhana kan kita lihat, kita bisa pakai G aja karena dia cuma 3, sedangkan kalau L tadi sama 5. Jadi kita bakal pakai G. Misalnya yang unknown-nya itu terakhir, berarti kita mulai dari VG 6 baru 19. Jadi kita mulai dari VG itu naik. Habis itu ke 6 itu karena dia tarik, berarti dia ke kanan. Ini sampai ujung hijau ini. Baru nanti buat 19 ke sini. Jadi 19-nya itu bakal jadi tekan sebesar ini. Nah, jadi setelah udah itu selesai, berarti ini grafik Cremona-nya juga udah selesai. Grafik Cremona itu bakal kegambar kayak gini. Dan nanti kita juga udah ketemu semua gaya di semua batangnya, termasuk sifat gaya dan besar gayanya. Nah, jadi kalau Cremona ini bakal gambarnya ini buat berlaku untuk semua join-nya. Coba misalkan kita ambil L yang kita belum pakai buat cek apakah Cremona ini benar atau enggak. Berarti kan kalau L ini kita bisa misalnya dari mana aja sekarang. Misalkan dari 17 dulu. Baru terakhirnya ke 18. Jadi kalau kita lihat kan 17-nya itu bakal tekan 17 ini. Dia bakal tekan dari ke arah sini. Baru ke 16-nya itu dia juga tekan ke arah sini. Lalu F8-nya itu dia ke arah bawah. Dan 19-nya itu dia tekan juga, berarti dia ke arah atas. Baru terakhir itu 18 itu ini sama 19 langsung poligon tertutup karena 18-nya itu 0. Jadi kalau kita lihat kan berlaku juga untuk di L yang tadi kita belum hitung. Jadi grafik Cremona ini bakal berlaku untuk semua join. Mungkin itu aja buat soal statika hari ini dan video pembelajaran hari ini. Mungkin makasih teman-teman udah mau nonton video pembelajaran hari ini. Semangat ya ujiannya dan good luck buat UTS-nya atau ujiannya.